Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Teman-teman, mungkin banyak dari kita yang baru pertama kali berkebun kelapa sawit dan sudah mulai memanen, atau kalian yang baru mulai mau menanam, atau juga yang baru mau ingin menanam dan masih menjadi cita-cita. Tentu ingin tahu sampai kapan kita itu bisa memanen sawit sesuai dengan rumor yang ada. Jadi teman-teman, banyak sekali bahwa yang mengatakan atau memberikan pengetahuan bahwa sawit bisa menghasilkan sekian ton per bulannya, dan tentu itulah yang membuat kita itu menjadi tertarik untuk berkebun kelapa sawit. Dan tidak dipungkiri teman-teman, rumor yang berkembang ada yang mengatakan bahwa per hektar per bulan itu bisa mencapai 3 ton. Tentunya teman-teman, bila kita menghitung-hitung 3 ton dengan harga 2000-an lah, kita ambil rata-ratanya, tentu dalam 1 bulan kita bisa menghasilkan 6 juta rupiah per hektarnya. Dan tentunya teman-teman, hal tersebut sangat-sangat menarik bagi kita, dan itulah yang menyebabkan banyak para petani itu berbondong-bondong meninggalkan kebunnya yang lama yang biasanya itu ditanami dengan tanaman karet dan beralih fungsi, beralih tanaman menjadi tanaman kelapa sawit. Apakah benar teman-teman potensinya bisa sebesar itu, 3 ton per hektar per tahun? Tentunya teman-teman, menurut pengalaman saya, hal tersebut bisa saja tercapai, namun dengan beberapa syarat. Dan tentunya yang membuat kita penasaran itu usia berapa sawit kita bisa menghasilkan potensi tonase TBS yang sedemikian besarnya. Marilah kita teman-teman, kita ulas satu persatu syarat-syaratnya apa saja sehingga kita bisa menghasilkan 3 ton per hektar. Yang pertama teman-teman, syaratnya adalah usia dari tanaman sawit kita. Jadi inilah yang membuat beberapa orang, kok kebun saya sudah umur 3 tahun, 4 tahun masih mendapatkan hasil yang belum sesuai dengan apa yang diimpikan, yaitu 3 ton per hektar. Dan tentunya teman-teman, menurut pengalaman saya, kita bisa mencapai hasil maksimal itu ketika usia tanam sawit kita itu sudah mencapai umur 5 hingga 6 tahun. Itu teman-teman. Jadi kalau sawit kalian masih umur 3 tahun, apalagi 3 tahun ya, masih buah kecil, masih termasuk golongan buah B, tentunya kita tidak akan mendapatkan tonase yang sedemikian. Jadi usianya adalah sekitar 5 hingga 6 tahun kita bisa mencapai titik maksimal dari tonase TBS yang kita inginkan. Apakah selanjutnya stuck, tidak berkembang lagi teman-teman? Tentunya sawit semakin tua maka TBS-nya akan semakin berat dan semakin besar. Jadi kemungkinan hingga umur 15 tahun sawit kita masih tetap terus berkembang dan TBS-nya masih tetap terus membesar. Itu teman-teman. Yang kedua teman-teman, syarat yang harus kita terapkan, harus kita penuhi untuk mendapatkan tonase yang sedemikian, yaitu semua benih yang kita tanam itu adalah benih yang bagus. Dan saya tidak mengatakan benih unggul atau benih abal-abal ya, namun benih yang bagus yang menghasilkan buah yang super seperti yang ada di hadapan saya ini. Tentunya ketika semuanya seperti ini bentuknya, tentunya 3 ton per hektar itu bukan hal yang mustahil. Namun teman-teman, di dalam hamparan, apalagi kalau kita menggunakan bibit yang abal-abal atau asal-asalan, mungkin hanya ada 1 atau bahkan paling banyak itu separuh yang memiliki kualitas yang bagus.
dan tentunya itu yang akan menghambat dari penghasilan kita. Nah, kalau memang kita menemukan benih yang tidak bagus, sebisa mungkin teman-teman gantilah mulai perlahan satu persatu untuk menggantinya dengan benih yang lebih baik, sehingga nanti kita bisa mendapatkan tonase yang kita inginkan. Itu teman-teman. Selain itu teman-teman, syarat yang selanjutnya selain menggunakan benih yang bagus, syarat yang harus kita penuhi adalah perawatan yang bagus, yaitu melakukan pemupukan dan pembersihan lingkungan, serta melakukan perawatan pruning yang memang benar-benar standar sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga panen yang kita dapatkan itu bisa mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu syarat yang ketiga. Jadi jangan berharap sawit kita bisa menghasilkan sesuai dengan apa yang kita harapkan ketika kita tidak melakukan perawatan sawit secara maksimal. Itu teman-teman. Nah, syarat yang terakhir adalah jarak tanam yang benar. Ini yang sangat penting teman-teman. Jadi sering saya bahas di beberapa video yang telah lalu-lalu bahwa jarak tanam itu benar-benar mempengaruhi hasil produksi. Ketika kita melakukan jarak tanam yang terlalu rapat, tentunya hasil dari buah itu sendiri akan tidak maksimal. Ya, bisa dikatakan nanti buahnya akan sangat kecil-kecil dan tidak sesuai apa yang kita inginkan. Namun teman-teman, ketika kita melakukan penanaman dengan jarak tanam yang terlalu lebar, itu juga tidak baik. Tidak baiknya apa? Tentunya akan mengurangi kuantitas batang yang ada. Nah, ketika kuantitas batang kita berkurang, tentu hasil produksinya juga akan berkurang. Jadi, jarak tanam yang baik itu ya jangan terlalu rapat, jangan pula terlalu jarang. Lalu teman-teman, apa yang harus kita perhitungkan ketika kita menentukan jarak tanam? Yang pertama adalah pola. Pola yang harus kita tentukan yaitu harus menggunakan segitiga sama sisi atau sering kita sebut dengan mata 5. Mengapa saya rekomendasikan dengan mata 5? Karena dengan pola mata 5, matahari itu bisa masuk secara maksimal ke dalam kebun kita. Kalau kita menggunakan baris tentara, tentunya ada beberapa yang terblok, sinar matahari yang terblok oleh tumbuhan sesama sawit itu sendiri. Selanjutnya teman-teman, kita harus paham betul benih varietas apa yang kita tanam. Kalau kita menggunakan menggunakan benih dengan varietas pelepah panjang, maka jarak tanam itu minimal 10 kali 10 segitiga sama sisi. Itu. Namun ketika kita menggunakan pelepah sedang dan pelepah pendek, itu kita menggunakan jarak tanam 9 kali 9 segitiga sama sisi. Nah, itu adalah jarak yang memang benar-benar pas untuk kita lakukan ketika kita berkebun kelapa sawit. Dan tentunya teman-teman, ketika kita mengetahui teorinya harus kita terapkan di lapangan. Jangan sampai ketika kita sampai di lapangan kita rakus dan itu akan sangat menyesal untuk kemudian hari, karena kita ingin mendapatkan kuantitas batang yang banyak namun nanti akan mempengaruhi kualitas dari kebun kita. Nah, itulah teman-teman beberapa syarat yang harus kita penuhi untuk mendapatkan hasil 3 ton per bulannya. Dan mungkin kalau ada syarat yang lain teman-teman bisa komentar di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.